Oke, peserta kita sudah. Apa kita mulai dari sekarang ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang kemarin sudah kami jargonkan, kalau misalnya ada yang bilang tabik pun, kalian silakan jawab ya pun. Oke? Tabik pun. Ya. Iya pun. Ya pun. Hari ini saya akan didampingi oleh mentor kita, Atu Novita Christine, dan kami mempunyai narasumber Bapak Syahmin Ahyar. Beliau adalah ahli kebudayaan Lampung yang pada hari ini akan memberikan pemaparan tentang inspirasi kebudayaan Lampung. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan dan akan dipandu oleh Atu Novita. Selanjutnya akan saya serahkan ke Novita. Novita. Baik, ya Bu. Bentar. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Pagi Kak. Pagi. Terima kasih Bu Intan atas waktunya. Hari ini kita tema kita pelajaran hari ini terkait dengan inspirasi ya semuanya. Selamat pagi, Pak Syahmin, Pak Seni. Jadi pada hari ini kita akan membahas tema kita yaitu inspirasi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang Lampung? Insya Allah. Dimulai ya Bu ya? Ya Bu, iya Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Ya pun. Selamat pagi menjelang siang kepada semua. Hari ini saya merasa terhormat bisa diundang untuk mengisi materi acara pada hari ini yang insya Allah dapat bagi kita semua. Untuk itu saya akan memulai paparan saya diawali dengan apa sih Lampung itu dan bagaimana tatanan-tatanan perilaku masyarakat Lampung sehingga ada tersurat bahwa di Lampung itu ada tradisi seni dan budaya. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti di dalam pemaparan saya ada yang kurang dipahami atau tidak dipahami. Ini semua semata-mata kekurangan saya selaku narasumber. Namun insya Allah dalam penelitian secara akademisi nanti anak-anak sekalian bisa memahami apa yang akan saya paparkan. Pertama mari kita awali masalah Lampung itu sudah kita dengar berdengungnya di mana-mana adalah adat. Adat itu sendiri bermakna tatanan perilaku hidup orang Lampung. Itulah adat Lampung. Nah, untuk mengetahui tatanan perilaku hidup orang Lampung dalam keseharian, itu terbentuklah dari tradisi, seni, dan budaya. Nah, sekarang kita kupas apa itu tradisi. Tradisi adalah satu perilaku kelompok atau golongan di dalam satu daerah
yang bisa dilakukan secara berkesinambungan sehingga menjadi tradisi di dalam wilayah itu sendiri. Yang kedua, seni. Seni adalah yang kita bisa lihat enak dan kita dengar juga enak. Itu adalah seni. Apakah itu seni tari, apakah itu seni bicara, ataukah itu seni rupa. Selama yang kita lihat enak dan kita dengar enak, itulah yang diartikan seni. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Budaya adalah satu perilaku kelompok dan golongan sesuai dengan keyakinan masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan manfaat bagi masyarakat itu sendiri dan bisa mengedukasi pemikiran-pemikiran masyarakat lain sehingga bisa mengikuti budaya Lampung itu sendiri. Nah, ini dasar unsurnya. Harus melalui ada 6 unsur yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dari unsur pendengaran, penglihatan, perkataan, perbuatan, dan hati. Baru kita nanti bisa menemukan membangun empati pada masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, bawalah tatanan perilaku kita masing-masing, apapun sukunya, apapun bangsanya, sesuai dengan tuntunan keyakinan kita masing-masing. Kalau orang Lampung dituntun oleh firman dan hadis, di mana yang melanggar aturan-aturan di dalam tuntunan itu dilarang pula oleh adat budaya Lampung. Untuk sementara itu paparan yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau nanti ada yang mau bertanya, saya persilakan, insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syahmin atas informasinya pada hari ini yang sangat berguna untuk kita semua. Buat adik-adik sekalian, apakah kita masuk di sesi tanya jawab ya? Silakan yang mau bertanya, klik icon raise hand atau di kolom chat. Dimulai dari sekarang ya semuanya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang kebudayaan Lampung kepada Bapak narasumbernya? Ayo rekan-rekan sekalian, kita masih nyambung dengan acara kita yang kemarin. Sebelumnya izin bertanya kepada moderator. Ya, Bu. Baik, ini siapa ya? Perkenalkan, nama saya Rujunita Silvia Finit, saya dari Universitas Kuningan, Jawa Barat. Yang ingin saya tanyakan terkait budaya Lampung, salah satunya seni dan budaya di Lampung. Salah satunya pasti ada di tempat ratu. Tari-tarian, rumah adat, dan lain-lainnya. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak narasumber, adakah rumah adat, pasti kan setiap rumah adat itu punya makna tersendiri tuh Pak. Nah, yang saya ambil di sini, yang saya tahu, rumah adat, salah satu rumah adat di Lampung yang dinamakan sesat ya Pak. Itu apakah mempunyai
ciri khas tersendiri atau enggak karakteristik sehingga rumah adat tersebut dinamakan sesat begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ananda Ruth, tanya tadi. Mohon maaf, saya lupa namanya. Memang Ruth yang dari namanya Kuningan. sesat itu adalah ciri khas budaya adat Lampung yang digunakan minimal 3 unsur penting. Yang pertama, apabila di satu wilayah kami Lampung ingin melaksanakan prosesi adat Lampung, maka diwajibkan di dalam sesat. Tetapi ini ada tingkatannya. Tingkatan pertama yang namanya pegawai. Itu tingkat pertama. Tingkatan kedua adalah prosesi yang sederhana tetapi membutuhkan dukungan para tokoh-tokoh adat di dalam wilayah atau kampung itu sendiri. Ciri khas sesat Lampung itu, tapi ini sesat bahasa Lampung Bu ya, Ananda ya, bukan sesat bahasa Indonesia ya. Sesat bahasa Lampung itu berarti satu bangunan rumah yang memanjang dan isinya semata-mata untuk mengimplementasikan budaya-budaya adat Lampung. Itulah sesat. Nah, kalau rumah adat sebenarnya itu hanya sebagai perkataan singkat. Kalau perkataan agak panjangnya adalah ciri khas rumah yang beradat Lampung. Nah, itu bisa juga dipergunakan untuk mengimplementasikan tatanan cara adat Lampung atau budaya Lampung, tapi skala kecil, tidak secara seutuhnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Saya rasa demikian penjelasan. Baik, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Iya Kak, terima kasih banyak. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Silakan ditanya ya. Saya izin bertanya. Baik, ini dari siapa ya? Bentar. Sebutin saja namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah dari Universitas Jember. Oh, ya. Saya izin bertanya mengenai siger. Itu kan biasanya setahu saya kalau siger itu sering dipakai di acara pernikahan-pernikahan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa yang pakai siger itu biasanya cewek aja, terus makna dari siger itu apa? Terus perbedaan dari siger Saibatin sama pepadun itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad. Pertanyaan yang sangat menarik. Insya Allah bisa mengedukasi kita semua. Saya adalah Lampung Pepadun. Jadi keluarga saya atau golongan saya pepadun itu memakai siger yang bergaris 9. Karena kami dari pepadun, khususnya Lampung Abung Siumigo. Tetapi untuk penjelasan makna daripada siger itu sendiri, kami bisa menjelaskan ada beberapa hal. Karena kami Lampung sendiri banyak sekali pendapat-pendapat tentang atau pemahaman-pemahaman tentang makna siger itu sendiri. Namun di dalam pengkajian saya secara pribadi, makna siger itu adalah melambangkan jati diri masyarakat Lampung, sehingga dia 9, dia terdiri dari unsur 8, 7, 1 takwa. Nah, inilah dasarnya tadi, maka saya katakan budaya Lampung itu bersumberkan firman dan hadis. Nah, apa itu yang saya maksud 8, 7, 1 takwa? Silahkan catat. Kalau ini tidak ada pada diri Ananda masing-masing, berarti ini bohong. Pertama, napas, dusta, sangka, hawa, nafsu, akal, iman, ilmu, malu. Itu makna yang tersirat di dalam siger yang 9. Ini sumbernya. Namun ada pemahaman-pemahaman masyarakat kami yang berbeda, itu tidak salah.
Kenapa? Karena pemahaman manusia itu tidak selalu sama. Tetapi kami tidak pernah mempermasalahkan beda pendapat. Karena pendapat dan pemahaman itu adalah satu hikmah yang diberikan Allah agar kita saling memahami. Oleh sebab itu saya sangat bangga saya diundang oleh akademisi, oleh para siswa agar kalian bisa mengkaji melalui akademis supaya bisa memahami makna yang saya masukkan tadi. Itu maknanya. Kenapa dipakai oleh perempuan? Karena itu adalah mahkota, itu adalah kehormatan bagi laki-laki yang dipegang amanahnya oleh perempuan. Oleh sebab itu bagi masyarakat Lampung, orang perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana laki-laki. Ini awalnya. Namun sekarang karena makin perkembangannya zaman sehingga ada wanita-wanita yang mempunyai karir masing-masing, itu pun tidak dipermasalahkan sepanjang mereka masih tetap menjaga marwah seorang wanita untuk menjaga harkat dan martabat keluarga besarnya. Saya rasa itu penjelasan saya. Perbedaan antara saya batin dan pepadun, saya mohon maaf karena saya takut salah untuk berkoordinasi dengan tokoh-tokoh adat saya batin, mereka tidak memberikan penjelasannya kepada saya. Nah, saya takut salah dalam mengartikan sehingga ada persepsi yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu saya mohon maaf, untuk perbedaan itu saya tidak bisa menyampaikan. Insya Allah anak-anakku sekalian nanti bisa bertanya kepada khusus orang saya batin, agar penjelasan mereka itu tidak salah menyampaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Dari Dian. Dalam Dia nanya sendiri langsung, nggak apa-apa kok. Ya, silakan. Diannya ada. Kemarin Maaf, Dian apa? suara saya terdengar jelas. Oh iya, terdengar. Nah, sambil kita kenalan biar kelihatan wajahnya. Ya, tadinya suara saya kirain nggak akan terdengar jelas. Baik, pada Bapak ingin bertanya, kan di sini ada tradisi Rabu Wekasan ya Pak. Kalau untuk di Lampung sendiri, apakah ada tradisi khasnya nggak di hari Rabu Wekasan itu? Pertanyaannya, kalau di Lampung, nah itulah kita berbeda-beda budaya ya, tetapi secara umumnya kami tidak pernah mempersalahkan budaya-budaya dari yang lain. Tapi khususnya kami orang Lampung tidak ada budaya yang demikian. Budaya yang menyangkut masalah hari, terkecuali bulan. Ada budaya kami merayakan di besar, seperti bulan Mulut, bulan Muharram, bulan Safar, itu tetap kami lakukan. Walaupun itu tidak secara utuh lagi karena masyarakat Lampung yang sudah berdomisili di kota ataupun di desa itu sudah ada pergeseran antara budaya-budayanya. Kenapa? Karena ada sumber-sumber budaya yang dari luar itu yang dianggap mereka itu yang budaya-budaya kita yang seharusnya kita pakai. Nah, jadi kembali pada pertanyaan satu kata itu tadi bahwa kami Lampung tidak memakai budaya yang demikian. Tapi kami tidak memperkenalkan kalaupun ada satu daerah yang pakai budaya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Hamidatun. Mungkin bisa dipertanyakan secara langsung. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, bisa. Ya, bisa. Baik Bapak, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamidatun Nikmah. Saya berasal dari Blitar.
saya bertanya mengenai peringatan malam satu suro. Di daerah tempat saya sendiri di Jawa, setiap malam satu suro itu ada peringatan seperti genduri di perempatan atau di pertigaan, topo bisu, larung laut, memandikan gong atau pusaka lainnya. Apakah di Lampung juga ada tradisi peringatan tahun baru malam satu suro seperti itu atau ada tradisi lainnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik. Bahwa malam satu suro khususnya bagi kami orang Lampung itu juga dilaksanakan, tetapi cukup di masjid, di musola ataupun di rumah. Jadi kami tidak memakai tatanan bahwa itu di laut atau di perempatan jalan ataupun yang lain-lain. Kenapa? Karena kami hanya meyakini bahwa satu suro itu adalah bulan awal. Nah, itu mudah-mudahan dapat ada hikmahnya atau ada manfaatnya yang diturunkan oleh Allah SWT di dalam pelaksanaan tersebut. Jadi cukup tradisi kami atau budaya kami itu hanya menyampaikan doa-doa di masjid, musola ataupun di rumah masing-masing. Terima kasih. Itu penjelasan saya. Oke. Yang lainnya masih ada? Saya Bu. Ya. Dinda Permatasari. Ya. Izin bertanya, Bapak. Ya. Saya izin bertanya mengenai asal usul nama Lampung itu seperti apa. Terus suku kan di Lampung ada dua ya, suku Saibatin sama Pepadun. Nah Ya. itu sendiri mereka itu ada keturunan dari suku yang lain nggak gitu, misalnya satu rumpun Melayu seperti ada suku Bataknya atau sejarahnya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga. Di dalam, kalau Ananda menanyakan dari mana asal Lampung, nah ini yang sangat sulit kami jelaskan. Kenapa? Karena di Museum Lampung itu banyak buku-buku yang dikeluarkan situ dari segala penjuru pemikiran-pemikiran. Namun saya bisa mengatakan bahwa suku-suku Lampung itu secara globalnya memang ada dua, yaitu kelompok Saibatin dan kelompok Pepadun. Namun di dalam kelompok Pepadun ini ada bermacam-macam suku. Iwomigo, Pobian Telu Suku, sudah itu Pigopak Tulang Bawang, Sungkai Bunga Mayang, Waikanan, Melinting, dan Gunuraya. Jadi ada 7 cabang orang Pepadun yang bermacam-macam suku. Tapi kalau bahasa dan tatanan prosesi masalah adat kebiasaan itu tergolong dari 2, yaitu Saibatin dan Pepadun. Nah, namun Pepadun ini banyak cabangnya, banyak sukunya. Nah, tapi kalau Anda menanyakan asal Lampung dari manapun, saya mohon maaf, saya takut menjelaskan itu karena persepsi, karena pemikiran-pemikiran orang Lampung itu ada perbedaan-perbedaan. Maka setiap kami berdialog di PRI, kami tentang asal usul Lampung, karena masih banyak yang primitif, yang belum bisa mengendalikan akal dan pikirannya agar kita sama-sama mengetahui. Namun insya Allah ke depan setelah saya mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran daripada itu, kita bertemu lagi lah, saya akan sampaikan yang sebetulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Leoni ingin bertanya. Ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih ya. Yang pertama itu Pak, saya ingin mengonfirmasi juga, soalnya sangat bingung banget ya. Salam di Lampung yang kalau kita awal mau acara itu apa ya Pak ya, sabikun gitu atau bagaimana gitu, terus kenapa memakai salam tersebut gitu, dan apakah itu di salam tersebut itu
dipakai dalam sehari-hari di masyarakat Lampung. Terus yang kedua, sebenarnya saya ingin bertanya mengenai adat juga ada di Lampung. Nah, kemarin kan kami juga ada acara seperti ini juga. Pematerinya itu ternyata mempunyai gelar ya. Gelarnya itu Sultan Bimo Jagat Rasubayu ya. Mungkin apakah gelar seperti itu masih digunakan di zaman sekarang itu, dan apakah itu berasal dari silsilah kerajaan atau bagaimana? Dan mungkin yang ketiga, maaf ya Pak, mungkin banyak ini. Ternyata di Lampung itu bahasa Lampung itu ternyata ada beberapa dialek ya, ternyata seperti dialek O dan mungkin dialek Api atau apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tabikun itu adalah salam khas orang Lampung yang maknanya mohon maaf. Di setiap kita mengadakan satu pembicaraan, kita terutama dulu mohon maaf kepada semua yang hadir. Itu makna daripada tabikun. Sama aja kalau bahasanya saudara saya yang di seberang sana itu ada kan bahasa apa namanya salam, umpamanya kita mau lewat, ada orang yang di pinggir jalan, nah permisi saya mau lewat. Nah, karena yang namanya adat budaya itu adalah keramah tamahan perilaku manusia. Jadi kalau kita lewat di tempat orang yang tua-tua tanpa kita bersalam tersebut, ya kita nanti dikatakan sombong. Nah oleh sebab itu kami mengatur anak-anak generasi muda itu harus dengan salam yang bijak. Itu permisi saya mau numpang lewat. Nah, kalau bahasa saudara saya ada suku Jawa itu saya nggak ngerti apa mananya. Kapan dia lewat di depan saya dari Langkung, katanya apa itu maksudnya saya nggak tahu. Namun sekarang itu sudah saya agak pahami sedikit, berarti sama dengan pun itu tadi. Ini menyangkut masalah tapi pun. Kemudian gelar itu masih eksis sampai sekarang. Gelar itu adalah satu penghormatan masyarakat adat kepada orang tersebut agar dia bisa mengemban amanah kebaikan-kebaikan yang dilakukan melalui tatanan perilaku hidup orang Lampung itu sendiri. Itu yang namanya gelar itu atau adat bahasa kami itu tidak sembarangan kita berikan kepada siapapun. Kita meyakini dia bisa mengemban amanah tersebut, baru kita bisa beri walaupun anak kandung kita. Kita akan memberi dia gelar itu, kita tanya dulu, sanggup nggak kamu pegang amanah ini? Apa langkahnya? Lah ini, kamu harus bergaul dengan orang yang baik, kamu harus berbicara dengan orang yang baik, kamu harus menempatkan perkataan itu pada tempatnya. Jadi tidak sama. Kalau berbicara di jalan beda, kalau dia berbicara di masjid beda, kalau dia berbicara dalam rumah beda, kalau dia berbicara di dalam sesat beda. Apa contohnya? Kalau kita berbicara di jalan, kita bawa ke rumah, ini contoh, mohon maaf, sebagai contoh saja. Ada katanya, ya teman, hai, nanti boncengan dengan siapa sih? Ini pembicaraan saya di jalan. Saya bawa ke rumah, didengar istrinya. Jadi mau nunggu saya pulang itu lama benar itu, kena meribut. Siapa yang dibonceng itu? Maka oleh sebab itu bahasa di jalan tidak boleh kita bawa ke rumah. Kalau bahasa masjid itu juga berbeda. Nah, kita ayo fokus, kita akan mengenal tentang tentang ibadah. Kalau kita bicara sesat itu juga harus fokus agar kita mengenal yang namanya budaya adat Lampung. Nah, kalau kita bicara di rumah harus fokus itu dalam segi pendidikan kepada anak-anak kita agar tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan dari zaman dahulu hingga sampai saat ini yang berpegang teguh pada firman dan hadis tersebut. Nah, bagaimana memperoleh gelar? Banyak kata. Kalau kita akan mendapatkan gelar penghormatan dari seluruh masyarakat adat yang diundang, itu namanya pegawai. Nah, itu kan biayanya besar. Maka kami pegawai itu, kami mendidik anak-anak kami, sanggup nggak kamu memegang amanah gelar kamu ini nanti? Misalnya, pangeran dan sebagainya.
Kalau kamu sanggup, ini loh yang harus kamu laksanakan. Nah, kalau di dalam filosofi Lampungnya, juluk adat nemui imah nengahnya kur sakai sambayan tiil sendiri. Maksudnya, implementasikan di dalam kehidupan kamu sehari-hari, di dalam 5 filosofi ini, dalam kembangannya. Tapi kalau kita bicarakan pada ini, apa itu penjabaran secara utuhnya, mungkin nggak cukup 2 jam. Nah, oleh sebab itu, ini sebagai garis besar yang saya sampaikan, mencatat dan menjadi penelitian di akademisi kalian. Nah, kalian bisa mengenal sehingga bisa simpati dan sehingga kita bisa berempati kepada apa yang kita tuju pada hari ini. Nah, oleh sebab itu, saya ada kunci garisnya, kita harus ramah tamah, murah hati, murah senyum, boleh tegas tetapi tidak boleh keras, baik kita bicara ataupun perilaku. Ingat itu, kalau kita bicara keras, maka orang lain tidak berempati kepada kita. Tapi tegas demi meyakinkan satu kalimat perkataan, nah Allah akan terima oleh kelompok mana. Kawan saya yang dari seberang sana, Ingarso Sungtolodo. Ada Jawa Tengah nggak kalian? Ya, ya, seterusnya. Jadi kalau kita memimpin, baik pemimpin rumah tangga sampai kepada pemimpin negara, kita betul mengamalkan Ingarso Sungtolodo, atau bahasa Lampungnya kita mengamalkan juluk adat itu dalam mengimplementasikan kehidupan sehari-hari, insya Allah bangsa dan negara akan selamat. Nah, karena itulah gunanya gelar. Jadi tidak sembarangan. Saya harus bergelar sultan. Kalau saya tidak bisa mengemban amanah sultan, saya juga tidak mau. Karena akan membawa malu masyarakat Lampung secara umum. Saya bergelar pangeran, bergelar raja, bergelar ratu. Nah, ini bukan berarti dari keturunan raja-raja. Karena Lampung itu adalah mengamalkan demokrasi, sehingga siapapun dia bisa mendapat gelar tersebut, asal dia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan-aturan adat Lampung. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, ada satu lagi ya, dialek ya. Nah, ini ada Iya, dialek. Pak, ya. Nah, dialek O itu hanya 2, abung dan tulang bawang. Kalau dialek A itu Pubian, Sukai Bunga Mayang, Wai Kanan, Pesisir, itu dialek A semua. Nah, oleh itu huruf Lampung itu awalnya 19. Kenapa sekarang 20 ada huruf Ro ya? Ada huruf Ro itu karena abung itu tidak boleh satu huruf itu dibaca jadi 2. Contohnya Ro itu tadi. Kalau dialek apicara, berarti apa cara. Nah, kalau abung mengucapnya nyocao, itu bukan apa cara, tetapi karena cago bahasa Lampung abung itu adalah kecoa. Berarti ya. kecoa. Nah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, oleh sebab itu huruf Lampung itu dari 19 jadi 20. Karena dialek O itu tidak boleh membaca ro itu menjadi ro. Cara dibaca cara, abung tidak boleh. Kalau cara itu kecoa. Nah, dia dialek cara caro itu adalah kecoa. Kalau caro sama caro itu beda. Oleh sebab itu maka Lampung harus memakai huruf itu ro dan ro itu terpakai semua, tapi yang selaras dengan huruf. Ya, terima kasih, Pak. Sangat menarik sekali. Oke, Pak, ini masih ada nggak teman-teman yang lainnya yang mau bertanya? Ya, mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya lagi. Nah, belum ada. Kalau misalnya saya izin nanya ya sekalian sama teman-teman, nanti mungkin Atu Novita juga ada yang ingin ditanyakan.
Bapak izin, kebetulan saya juga dari Lampung, Pepadun, dari Tulang Bawang. Oh ya. Iya, Pak, kan di adat saya kurang paham tentang adat Lampung, Pak, karena kebetulan kecil juga saya tinggalnya di Jawa, jadi masa kecil saya kalau ditanya bisa bicara dialek Nyo nggak, saya paham, tapi kalau untuk ngebalikinnya kadang nggak selancar gitu kan, Pak. Nah, di adat saya mungkin Bapak lebih paham ya, Pak. Di adat saya tuh setiap kita melakukan pernikahan, kita ada yang apa sih, saywo tego itu loh Pak, yang ketok kunci. Ya, Beadek kalau nggak salah. Nah, beadek. Nah, saat kita beadek itu kan dikasih gelar. Nah, apakah gelar ini agak sama dengan pertanyaan yang tadi mahasiswa tadi, apakah gelar yang diberikan saat menjelang saat pernikahan itu tuh sama dengan yang gelar-gelar yang tadi Bapak maksud itu nggak sih, Pak? Oke sih, pertanyaan yang menarik. Orang Lampung tapi belum memahami adat. Iya. Tadi dikatakan karena kalian mengejar pendidikan, mudah-mudahan dengan dasar ilmu kalian nanti kembali ke Lampung akan mempelajari seutuhnya adat budaya Lampung. Orang yang nggak punya modal pengetahuan aja bisa kok, apalagi yang punya modal pengetahuan ya. Kita santai saja. Aku tanyakan itu telah benar. Karena karena apa, gelar itu sendiri adalah penghormatan agar kita menjadi orang yang terhormat. Ini ya, semua gelar yang diberikan kepada orang Lampung itu adalah satu penghormatan kepada tokoh-tokoh adat sanak keluarga dengan niat tujuan agar kita menjadi orang yang terhormat. Nah, oleh sebab itu jaga baik gelar itu, jaga dengan cara berperilaku yang baik, berbahasa yang baik, berperdengaran yang baik, berhati yang baik. Jangan kali-kali kita berprasangka buruk kepada orang lain karena kita sendiri belum tentu mencapai tingkat kebaikan yang sempurna. Gelar itu. Oh iya. Karena itu tanpa kita sadari hanya kita merasa saya diberi gelar. Tidak demikian. Kita diberi gelar berarti kita diberi amanah. Sebagaimana kalian nanti selama kalian menempuh pendidikan, nanti kalian akan dapat titel. Titel itu kan gelar. Dan mampu menyandang gelar profesor, doktor, insinyur dan sebagainya sesuai dengan kapasitas pengetahuan kalian. Siapa yang tercela? Diri kita sendiri yang pertama, dan membawa kerusakan harkat dan martabat keluarga besar secara umum, merusak harkat dan martabat bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kalau kalian sudah mendapat titel dari kampus kalian masing-masing, tolong itu dijaga amanah tersebut, jangan membawa kepada budaya-budaya yang negatif. Sekalian kalian pintar nanti membohongi orang, jangan korupsi. Nah, jangan berbuat yang macam-macam. Bahwa semua itu adalah amanah Allah kepada kita. Kita pergunakan amanah itu dalam jalan yang terbaik menurut pengetahuan dan pendidikan kalian masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, yang lain masih ada? Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya izin bertanya ya Bapak. Ya. Jadi gini, saya kan bukan suku asli Lampung, Ya. tapi saya dari kecil di sini, dari lahir saya tinggal di Lampung. Yang ingin saya tanyakan mengenai pernikahan adat Lampung, apakah ketika memiliki suku Lampung asli, misalkan kayak dari papa sama ibu itu suku Lampung asli, apakah pernikahan itu harus diadakan secara adat Lampung, Pak? Terima kasih. Pertanyaan Anda sangat menarik. Negara kita negara demokrasi dan itu dibawa ke ranah kampung. Nah, masalah prosesi pernikahan tidak seharusnya harus mengikuti
tatanan budaya Lampung, di mana kesepakatan kedua belah pihak yang tidak. Jadi sehingga karena di dalam pernikahan itu bukan berarti semisal saya punya anak bujang mendapat orang suku lain. Nah, bukan berarti yang bersaudara itu adalah mereka berdua saja, tapi antara keluarga besar saya dengan keluarga si wanita tersebut. Yang harus kami laksanakan agar keluarga besar ini tetap rukun damai selama-lamanya. Jadi tidak akan kami bertahan bahwa harus memakai tata cara kami. Tapi kalau sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak, alangkah indahnya kalau semua itu kita pakai di dalam prosesi pernikahan. Contoh, cara kami, kalau anak kami mengambil orang suku lain, Lampung ini ya, kalau Lampung apa saja tidak ada lagi. Tapi kalau dia mengambil suku lain, apa Jawa, Padang, Batak dan sebagainya, maka orang perempuan, anak perempuan tersebut atau anak laki-laki tersebut harus diangkat dulu oleh ketua-ketua adat yang berada di wilayah kami. Agar tujuannya untuk mengikat pernikahan mereka itu seperti kalau dia suku Lampung dengan suku lain itu ibarat air dan minyak. Kita olah dulu. Apakah air yang kita jadikan minyak, apakah minyak yang akan kita jadikan air, sehingga tanpa diaduk pun dia sudah menyatu. Itu hakikatnya. Maka kami memakai tatanan itu harus dulu seorang laki atau perempuan yang akan menikah itu untuk menyatukan satu tempat, satu pemikiran, satu tujuan, dan hakikatnya agar mereka tidak berpecah belah. Itu tujuan kami. Jadi bukan harus dan memaksakan kehendak kami untuk melaksanakan prosesi itu harus pakai tata cara kami, tidak. Harus memusyawarahkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi terkait pernikahan di adat Lampung. Jadi saya pernah datang ke pernikahan saudara saya yang memakai adat Lampung. Di dalam pernikahan tersebut ada di mana makan seruit ya Pak ya? Oh ya? Seruit. Nah, apakah itu diwajibkan di dalam pernikahan adat Lampung? Dan kalau memang diwajibkan, makna dari makan seruit itu apa sendiri? Terima kasih. Bukan diwajibkan, tetapi diharuskan kalau mampu mengadakan bahan bakunya. Itu tujuannya untuk makan bersama dengan hak yang sama, sehingga kita punya pola pikir yang sama dan tujuan hidup yang sama. Nah itu, jadi tidak wajib. Kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa. Yang penting yang perlu kita samakan itu adalah pola pikir kita, pola kerja kita di dalam kehidupan kita, karena antara suku A dan suku B itu mungkin tatanan cara untuk menghadapi masa depan itu ada perbedaan kalimat, tetapi saya yakin tujuannya sama kok ya. Oleh sebab itu tidak wajib. Nah, kalau tulang bawang itu memang mereka wajib itu, yeah. Karena memang dari salah itu, artinya proses awal harus makan bersama. Nah, dari pihak laki-laki itu kalau ngambil orang tulang bawang itu waktu kita tak salah istilahnya, kita mengaku kesalahan kita atas perbuatan anak-anak yang tidak mengikuti tatanan, maka kita itu mengan. Wanita harus membawa lalap, membawa ikan, membawa sebagainya untuk makan bersama. Nah, itu menyamakan pendapat, itu tujuannya, menyamakan pemikiran agar kelak anak berdua ini tidak berselisih paham. Nah, kira-kira itu penjelasannya. Iya, ada istilah cuak mengan ya Pak kalau kita dari tulang bawang ya. Ya, betul. Oke, ada yang lainnya lagi? Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya seputar kebudayaan Lampung lagi.
Saya ada pertanyaan lagi, Kak. Ya nggak bisa. Oh iya, boleh. Saya Sebentar. Ini kok namanya nggak muncul? Oke, lanjut. Siapa tadi? Saya, Kak. Saya kemarin buka tradisi di Lampung itu salah satunya ada tradisi ngejalang. Nah, itu di deskripsinya itu seperti makan bersama gitu ya, Kak, tapi di makam gitu, di area pemakaman. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah itu ada kurun waktu tertentu gitu, Pak? Jadi per tahun, setiap tanggal ini, setiap bulan apa gitu, Pak? Karena kalau di sekilas dari internet doang itu kurang jelas, Pak. Jadi saya penasaran tentang tradisi ngejalang ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ini. Maka saya senang kalau dengan siswa-siswa ini pertanyaannya sangat sangat menggugah hati saya sehingga saya itu bisa bertambah pengetahuan saya. Iya. Oke. Kalau hal yang demikian itu ada sebagian yang memakai tradisi demikian. Itu namanya tradisi ya. Dan itu tidak menyangkut bulan apa, tidak menyangkut hari apa, itu menyangkut pada kesiapan kelompok dan golongan tersebut. Nah, kenapa? Karena kalau zaman dulu memang di antara orang-orang Lampung ini kan masih memegang tata cara sebelum masalah masalah Islam itu belum disempurnakan. Nah, kita kan masih mengikuti animis ya. Animis. Nah, maka siapa yang punya keyakinan, masih mempunyai keyakinan hal-hal tersebut juga kami tidak menyalahkan. Karena memang itu sudah terbentuk dari sononya lah ya, dari awal. Namun sebagian besar masyarakat Lampung itu tidak lagi memakai yang demikian. Sebagian besar ya. Hanya yang masih terpakai sekarang apabila ada yang meninggal. Nah, ada yang meninggal, kemudian penggali-penggali kubur itu diberi makan. Kenapa? Itu hanya penghormatan kita. Masa iya orang mau setengah hari nggak kita kasih makan, nggak kita kasih minum ya. Tetapi itu bukan berarti adat budaya, bukan. Itu adalah satu tradisi yang memang karena kami Lampung ini nemu nyimah itu tidak akan berhenti di dalam satu penjabaran kalimat ya. Selama kami memberikan sesuatu kepada siapapun, itu berarti kami itu sudah menemui atau sudah menyimah atau memberikan sesuatu pada orang lain. Apalagi kalau orang itu membantu kita untuk mensukseskan perjalanan penguburan orang-orang kita. Apakah itu anak, apakah itu istri, apakah itu keluarga atau orang tua. Sehingga kita memberikan satu bentuk makan dan minum mereka itu agar mereka tidak kehausan dan lapar di dalam mengerjakan hal tersebut. Tapi untuk tradisi di dalam tahunan atau bulanan, orang Lampung itu sendiri sudah tidak banyak lagi yang memakai hal tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Ya, silakan. Masih ada yang mau nanya? Saya Ibu. Apa cukup sampai oh gitu saya lagi deh yang bertanya. Nanti dulu. Sepertinya tadi ada yang mau bertanya, siapa ya? Oh iya udah, siapa? Ayo tadi siapa yang mau tanya? Siapa yang mau nanya? Saya. Silakan. Rizka bukan? Iya, iya. Oh iya, Tidak silakan. suaranya. Kedengeran. Nggak apa-apa ya Bu, Rizka dulu ya Bu ya. Nggak apa-apa. Sebelumnya, Ya. perkenalkan nama saya Rizka Damayanti. Saya ingin izin bertanya, Pak.
kan ada namanya Nuo Inspirasi. Nah, di dalam Nuo Inspirasi ini siapa saja yang bisa ke sana dan kegiatan apa sih yang dilaksanakan di sana, Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Benar-benar saya hari ini mendapat kehormatan yang luar biasa nih, dari para anak-anak mahasiswa ya. Rumah Inspirasi itu terbuka untuk siapapun. Kami tidak mengenal suku, bangsa, ras, dan golongan, agama, ataupun yang lain. Sepanjang tujuan mereka itu adalah berkepentingan untuk diri mereka sendiri agar memahami apa-apa yang terjadi atau yang dibuat oleh di daerah kita masing-masing Lampung. Jadi Rumah Inspirasi itu banyak sekarang sebenarnya. Pertama ada Rumah Dr. Ademi Sarip, itu dosen Unila ya. Silakan adik-adik para mahasiswa, kebetulan itu adalah ketua grup kami Canang Lampung. Nah, kita boleh berdiskusi untuk memperdalam semua adat budaya Lampung ada di situ. Kalau dia bertujuan masalah adat budaya Lampung. Itulah Rumah Inspirasi Lampung. Nah, itu pun tidak harus di dalam Rumah Inspirasi tersebut. Orang Lampung ini sangat luas loh pikirannya. Nah, sangat menerima apabila ada yang memerlukan pengetahuan-pengetahuan tentang adat budaya Lampung. Baik di rumah, asal jangan di jalan ya anak-anak sekalian. Kalau di jalan nanti kita tabrak mobil. Ya. Tapi kalau di rumah siapapun, sepanjang ada pemberitahuan bahwa kalian akan datang, saya rasa tidak ada tokoh-tokoh Lampung itu yang menolak tujuan dan maksud baik kalian. Demi lestarinya budaya adat Lampung. Siapa lagi yang akan melaksanakan? Siapa lagi yang akan melanjutkan? Tanpa kalian, generasi-generasi penerus yang punya dedikasi tinggi, yang punya pemikiran-pemikiran yang sangat luas, tapi jangan lupa keramah-tamahannya, jangan sampai tertinggal. Nah itulah Rumah Inspirasi terbuka untuk siapapun, golongan apapun, suku apapun, agama apapun, sepanjang yang diperlukan semata-mata untuk memahami tentang adat budaya Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin bisa Ibu Intan tadi yang ingin bertanya. Oke, sepertinya udah cukup banyak sih ya Pak ya yang kita dapat hari ini walaupun waktunya singkat 1 jam. Dari adat istiadat, juluk adat itu cukup banyak. Tambahan Pak satu sih yang ingin saya tanyakan masih berkaitan dengan perkawinan pernikahan yang tadi Pak. Ya. Kan setelah menikah kita diberi juluk adat gitu Pak. Apakah juluk adat itu harus kita pakai dalam kehidupan kita yang sehari-hari atau hanya dalam waktu-waktu tertentu gitu Pak? Tapi karena gini Pak, saya kebetulan saya juga dapat suami orang Lampung juga Pak, Lampungnya juga Lampung Gunung Batin, jadi masih satu adat dengan saya. Ya. Masih dialeknya sama, pakai dialek O juga. Saya sempat, karena kita terbiasa dengan bahasa Indonesia ya Pak, jadi saya sempat dipanggil dengan orang dengan atas nama saya sendiri, atas nama Intan. Nah di situ ada mertua saya yang mendengar, terus malah saya gitu yang kena marah. Harusnya mereka itu sudah nggak boleh lagi gitu manggil nama saya, ada juluk adat sendiri gitu. Apa emang harus memakai adat itu yang kita dipanggil dengan juluk adat itu atau gimana ya? Atau ya udah gitu sejalannya aja. Betul sekali Bu Intan. Karena yang namanya adat itu adalah kan penghormatan. Nah, buat kita memberi dia adat atau gelar itu kalau kita sendiri tidak mau menghormatinya gitu kan, dari adat apalagi tatanan perilaku hidup kita sehari-hari. Nah, kalau dari awal adat itu satu amanah. Amanah orang tua masyarakat adat secara umum kepada kita. Adat itu sesuai dengan tatanan perilaku hidup orang Lampung.
Nah, kenapa? Apakah tidak sama dengan tatanan perilaku hidup suku lain? Sama kok nantinya. Nah, kenapa saya katakan sama? Sepanjang orang itu punya perilaku yang baik, kan semuanya senang. Nah, ini kuncinya. Nah, jadi tatanan adat Lampung itu adalah menata yang baik-baik. Tetapi kalau waktu belajarnya ya baik buruknya dipelajari semua. Bagaimana kita akan tahu yang baik kalau kita tidak tahu yang buruk? Bagaimana kita tahu yang benar kalau tidak tahu yang salah? Itu dipelajari semua. Namun setelah kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita yang memilih mana yang benar, itu yang kita laksanakan. Itu pun sudah kita laksanakan benar, masih ada juga kan yang mengatakan kita bahwa tidak benar. Nah, itulah memang sudah menjadi garis-garisnya manusia. Nah, oleh sebab itu, yang namanya setelah kita menikah sudah diberi gelar, itu wajib kita panggil dia dengan gelar tersebut. Nah, oleh sebab itu, orang tua itu tidak mau memberi gelar itu yang panjang-panjang. Nah, karena misalnya sekarang Intan, Ibu Intan, nama aslinya Intan. Boleh kami tambah Ratu Intan. Nah, jadi kalau sekarang cuma Intan berarti gelar itu udah ngikut. Itulah kira-kira maksudnya gelar itu ya. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk mahasiswa sekalian? Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah ingin ditutup aja mungkin ya Bintan? Oke, teman-teman yang lain nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, apa kita sudahi sampai di sini? Bagaimana dengan Bapak Pak Syahmin sebagai narasumber? Ya, sudah saya katakan dari awal, Bu Intan, saya sebagai narasumber itu mengikuti apa kehendak para mahasiswa. Nah, kalau katanya sudah cukup, ya alhamdulillah. Kalaupun katanya masih kurang, ya silakan bertanya apa yang nanti bisa saya jelaskan. Tapi kalau sudah cukup, saya akan menyimpulkan apa yang harus dipegang oleh para anak-anak sekalian mahasiswa atau saudara-saudaraku. Bagaimana sih pola Lampung itu yang sebenarnya paparkan dengan acara air. Oke. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan nggak? Sudah cukup sepertinya Bu. Sudah cukup Ibu. Baik, kalau sudah cukup kita langsung ke bagian penutupan ya. Saya kembalikan lagi dengan Bapak Pak Syahmin selaku narasumber. Terima kasih Bu Intan. Alhamdulillah acara kita pada hari ini sukses, tidak jaringan kita bagus dan mungkin kita pahami. Kalaupun belum dipahami, yuk sama-sama kita teliti secara akademisi biar nanti satu saat kita bisa mengimplementasikan di dalam kita cara gaul. Pertama, karena saya lihat narasumber para mahasiswa ini yang pertama tidak semuanya orang Lampung, tapi saya sangat bangga mereka ingin sekali mempelajari, mudah-mudahan menghayati dan mengamalkan apa itu adat budaya Lampung. Nah, oleh sebab itu saya akan beri statement di dalam acara terakhir. Yang pertama, orang Lampung itu harus ramah tamah. Yang kedua, harus saling menghargai. Benar dan salah orang lain tak kita hargai. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu mengeluarkan pendapatnya kalau dia tidak diyakini pendapatannya itu benar. Oleh sebab itu kita hargai. Yang ketiga, jangan sekali-kali merasa bahwa kita yang terbaik atau yang terpintar di antara yang lain. Karena kita belum tahu apa sih saya yang sebenarnya. Yang ketiga, kalau berbicara, jangan keras tetapi tegas agar hasil pembicaraan kita itu dapat dihayati oleh yang mendengarkan. Yang terakhir, seni berbicara.
harus dengan senyuman, bukan dengan wajah raut. Walau saya kan orangnya jelek ya, tapi kalau tersenyum kan agak ganteng juga kan ya. Nah, oleh sebab itu jangan sekali-kali menunjukkan raut wajah kita itu yang serem kepada lawan kita berbicara, agar mereka bisa berempati kepada kita sesuai dengan judul acara kita pada hari ini. Nah, oleh sebab itu tatalah perilaku hidup kita sehari-hari dengan jalan yang baik dan benar. Kalau kita beragama Islam, tuntunannya adalah firman dan hadis. Jangan sekali-kali melanggar aturan-aturan yang sudah nyata-nyata dilarang. Agar kelak kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara, sehingga bisa membawa masyarakat bangsa Indonesia itu kepada jalan yang bermanfaat, yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum di segala bidang. Itulah statement dari saya terakhir. Sekali lagi saya mohon maaf, gelar saya Pangeran Raja Ratu, bukan berarti saya raja ataupun ratu, tetapi itulah gelar penghormatan keluarga besar dan masyarakat adat Lampung yang diberikan kepada saya. Oleh sebab itu saya akan jaga sepanjang hayat saya, tidak akan pernah melakukan hal-hal yang negatif atau berbicara yang negatif. Setiap saya berbicara, saya kaji dulu apakah saya akan tersinggung orang lain apabila saya berbicara demikian. Oleh sebab itu, maka saya tidak pernah mengadu argumentasi saya kepada siapapun. Karena saya mempunyai satu pedoman hidup, bahwa setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan, sehingga saya tidak akan mencela. Saya juga tidak akan memuji. Kalau saya mencela berarti saya lebih tercela. Kalau saya memuji, saya takut saudara-saudara saya menjadi sombong. Cukup, segala puji bagi Allah seluruh sekalian orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Syamin atas waktunya hari ini yang telah menjelaskan kita semua tentang kebudayaan Lampung yang sangat bermanfaat. Saya selaku moderator pamit undur diri. Nah, untuk teman-teman sekalian dan untuk Bapak narasumber kita, silakan kita foto bersama dulu ya. Oke. Sebentar. Nah. Satu, pakai dua. ini aja, L Lampung. Oh ya, yuk. Bisa nggak? Kayak gini ya semuanya. Semuanya. Ini ada yang nggak open cam ya? Ada yang belum on cam? Tinggal aja ya. Bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Syamin. Untuk adik-adik mahasiswa jangan keluar dulu ya dari Zoom ini ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Sangat bermanfaat ya bagi kalian. Oke, Ibu, ini semuanya udah, Bapak narasumber kita udah keluar. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu? Oke ya. Teman-teman sekalian, kan kita selama ini kan kebinekaan kan nggak pernah ketemu Zoom. Ya kan, jadi kita baru ketemu Zoom itu untuk kegiatan inspirasi dengan kegiatan hari ini, kemarin refleksi, hari ini inspirasi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke kalian, apakah di kebinekaan kita di minggu-minggu selanjutnya kita mau bertemu via Zoom atau cukup di inspirasi dan refleksi aja kita Zoom-nya? Gimana?
Izin memberi masukan, Bu. Boleh. Mungkin yang waktu inspirasi sama apa tadi itu, mungkin 2 itu aja, Bu, yang di-zoom-kan, Bu. Mau 2 itu aja. Yang Ya, lainnya mungkin gimana? Setuju Bu, yang inspirasi sama aja. Oke, jadi gini, kan kita kan tetap harus ada laporan nih untuk kegiatan kebinekaan. Selama ini kan kebinekaan tetap saya input sesuai dengan materi yang ada. Cuman kan kalian tetap harus melaporkan, karena kemarin saya dengan mentor juga ikut nge-zoom lagi tentang modul Nusantara. Ternyata yang harus dilaporkan tuh sesuai. Jadi setiap mahasiswa harus mengisi assignment. Sebelumnya saya nggak mau ngasih assignment karena pikir saya kalian juga udah terlalu banyak tugas, ngapain harus assignment di setiap kita ada pertemuan gitu. Nah ternyata tetap harus ada assignment yang harus kalian kerjakan baru kalian bisa absen. Jadi gini aja, hari ini kita ambil foto khusus kita sendiri, nanti mungkin Novita atau Novitanya yang akan mengambil foto, capture, nanti dikirim lagi ke grup, itu yang bisa kalian laporkan. Nanti Novita tolong dibagi, ini untuk pertemuan pertama, kebinekaan 1, kebinekaan 2, kebinekaan 3. Jadi rekan-rekan sekalian itu udah tahu kebinekaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang mana aja yang bisa diupload. Ya, nah, ya, tapi kan kita kan mungkin ada kemungkinan minggu depan nih, minggu depan kan berarti kan kalian juga, kalau kita hanya kebinekaan, berarti kalian kan nggak punya foto lagi nih. Jadi yang hari ini kita ambil foto dengan beberapa gaya, ya, dengan beberapa gaya, 3 atau 4 yang bisa nanti kalian upload minimal 1 foto untuk di kebinekaan 5, 6, atau 7. Nanti kita ketemu lagi di program inspirasi dan refleksi, di situ kita ambil foto lagi seperti ini. Nah, kalau kayak gitu gimana? Boleh Bu, kalau kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya gini, di rekan-rekan sekalian di sini ada yang berniat untuk luring atau tidak? Ada yang niat nggak? Bu. Ada, Bu, saya, Bu. Ada. Ibu, boleh izin ambil alih nggak? Boleh. Karena ada pesan dari Direktur PIC, jadi kan pembukaan luring ini udah dibuka di kampus Merdeka. Nah, yang daftar baru 1, dan ini limited sampai tanggal 18. Nah, kalau yang mau ikut luring cepetan daftar ya, soalnya limitnya cuma sampai tanggal 18 untuk batas akhir pendaftaran. Saya udah jelaskan waktu itu syarat-syaratnya apa aja. Kalian cuman melengkapi KTP, BPJS. BPJS itu kemarin saya sudah tanya ke Direktur PIC sini, BPJS-nya terserah kelas berapa aja. Karena BPJS itu untuk sewaktu-waktu amit-amit kalian sakit, sewaktu-waktu kalian sakit di sini, BPJS itu bisa jadi tanggungan kalian untuk berobat. Terus selanjutnya sertifikat vaksin itu wajib ya semuanya, minimal 1 kali untuk vaksin. Surat izin orang tua, surat izin kampus, dan harus sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk kemarin Bu, ada yang tanya sama saya, lihat japri saya, itu untuk masalah tempat tinggal, itu dari mereka yang mencari atau kita. Di sini itu saya akan jelaskan lagi, untuk tempat tinggal kita yang mencari. Kalian itu hanya datang ke sini aja dan memenuhi syarat-syarat itu. Ya Bu ya? Oke. Pada dasarnya, syarat pertama kali untuk kalian melakukan luring adalah izin orang tua. Kalian harus membuat surat izin orang tua, ditandatangani oleh orang tua, jangan dipalsu-palsuin tanda tangannya. Karena kalau misalnya ada apa-apa, itu kasihan orang tua kalian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah izin dari kampus. Baik dari dekan ataupun dari perguruan tinggi kalian. Kalau perguruan tinggi kalian tidak mengizinkan untuk keluar kota, untuk datang ke Lampung, jangan dipaksakan. Kita masih ada daring. Ya, kenapa? Karena kondisi kita COVID. Ya, nggak bisa kita ini cegah juga. Lalu izin dari kota tempat tinggal kalian, mengizinkan nggak mereka mengeluarkan kalian dari provinsi tersebut. Ya, untuk saat ini kami dari Lampung sudah mendapatkan izin dari Wali Kota Bandar Lampung dan sudah mendapatkan izin dari Rektor. Maka UBL siap menerima kalian sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka.
Nah, untuk transportasi, akomodasi yang seperti sudah di-share juga oleh Novita, untuk pesawat itu sistemnya adalah Dikti yang memesankan untuk kalian. Jadi tidak ada lagi sistem rembes. Tidak ada lagi memakai uang kalian dulu gitu. Jadi nanti Dikti yang memesankan tiket, kalian tinggal berangkat ke Lampung. Gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nah, tapi nanti tetap kita follow up lagi. Tetap harus ada kerjasama antara kami dari UBL dan kalian dari pihak mitra. Nah, lalu untuk tempat tinggal seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Novita, nanti tempat tinggal dapat kita cari setelah kalian fix datang ke Lampung. Misalnya ada berapa orang nih fix datang ke Lampung. Oke, kita carikan tempat tinggal yang setidaknya dekat dengan Lampung atau minimal UBL. Minimal kalian dari kosan ke kampus UBL itu bisa jalan kaki. Gitu. Nah, terus untuk apa lagi ya? Vaksin, minimal vaksin pertama. Untuk menjelaskan ke orang tua kalian kalau kalian ingin mengikuti secara luring. Saat ini Provinsi Lampung sudah turun level, kita sudah masuk ke PPKM level 3, sudah tidak terlalu darurat seperti sebelumnya. Makanya UBL diberi izin oleh wali kota untuk menerima mahasiswa dari luar. Dan yang saya laporkan kemarin ada 19 mahasiswa yang akan datang ke Lampung. Ya, saya ngambil jumlah seluruh kalian yang ada di sini 19 orang. Tapi kalau misalnya yang hanya datang 10 orang, 5 orang itu nggak masalah. Tetap kita welcome, tetap kalian diizinkan untuk datang ke Lampung. Ya. Nanti kalau kalian datang ke Lampung, SKS mahasiswa kalian sudah keluar juga di PMM. Selain kalian dapat transportasi, kalian dapat akomodasi setiap bulannya untuk kehidupan kalian. Lalu tempat tinggal pun akan dibiayai oleh Kemendikbud. Jadi kalian tinggal datang ke sini, sekolah belajar yang benar, kuliah yang benar, dan bertemu dengan saya dan Novita di mata kuliah modul Nusantara, yang dimana modul Nusantara kita akan jalan-jalan mengeksplor kebudayaan Lampung. Gitu ya. Kalau kemarin kalian cuma ngelihat video-video aja, tapi ini tempat apa sih? Ini tempat apa sih? Gitu kan? Kita mau ngelihat ini gunanya buat apa? Nanti bisa kita datengin langsung saat kalian luring. Tapi bagi kalian yang tidak bisa luring, itu tetap akan kami upload di akun Spada. Yang penting jangan lupa absennya juga. Oke? Di sini kira-kira ya, yang belum masuk ke Novita, kira-kira ada beberapa orang yang berniat ke Lampung sambil ngelengkapin berkas. Ayo, siapa yang mau ke Lampung? Kalian, kita ini di sini banyak banget. Termasuk saya dan Bu Intan serta PIC sini tuh menunggu kedatangan kalian. Karena kan di mata kuliah modul Nusantara ini kita jalan-jalan ya Bu. Kita eksplor makanan Lampung, tempat-tempat wisata di Lampung yang benar-benar surga dunianya lah kalau di Lampung ini gitu. Kalau ini kan rata-rata dari daerah Jawa ya? Ya. Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang dari Jawa Tengah nggak sih? Semarang? Nggak ada ya? Saya dulu pernah tinggal di Jawa. Jadi kalau orang ngomong Jawa, saya masih bisa dikit-dikit, walaupun mungkin sekarang saya nggak bisa ngejawabnya lagi gitu. Tapi kalau dulu karena SD saya tinggal di Jawa, saya di Jawa Tengah, di Semarang. Jadi kalau ada orang ngomong Jawa, apalagi Jawa kasar, saya masih ngerti orang itu ngomong apa. Sama gitu. saya Bu. Bedanya kalau kalian di Lampung, mungkin nanti kalian akan jarang menemukan orang berbahasa Lampung. Bahkan tadi saya udah ngomong, saya sendiri orang Lampung, tapi kebudayaan Lampung sendiri saya nggak paham. Jadi kalau kalian nanya sama saya, Bu, Ibu bisa bahasa Lampung nggak? Saya bisa ngedenger dan saya bisa ngertiin ya. Tapi kalau untuk ngejawabnya, saya bahasa-bahasa yang simpel saya bisa jawab. Dibanding bahasa Jawa, mungkin saya akan lebih ngerti dengan bahasa Jawa. Kenapa? Karena orang Lampung sendiri itu, karena Lampung ini kan tempat daerah transit ya, antara Jawa Sumatera kan, jadi di kehidupan sehari-hari itu lebih banyak orang yang ngomong pakai bahasa Indonesia dibanding bahasa Lampungnya sendiri.
Tapi nanti kalau kalian datang ya insya Allah nanti sambil saya cari-cari dengan bahasa Lampung. Kebetulan kalau saya Lampungnya dialek O. Tadi kan ada yang nanya dialek O, dialek Nyo. Nah kalau untuk dialek Api saya kurang paham. Saya nggak terlalu ngerti. Kayak tadi kan ada bahasa kalau dari Pak Syahmin kan Api Caka. Nah itu bahasa dialek A-nya. Sedangkan kalau di dialek sayanya Nyo Caho. Itu beda kan artinya. Tapi artinya tuh beda artinya. Dialeknya beda, bahasanya beda, tapi artinya sama. Gimana caranya gitu? Bagaimana caranya? Sedangkan kalau apalagi ya berikut juga adak Lampung, logatnya juga hampir sama dan sebenarnya kalian yang saat nanti kalian datang ke Lampung ini juga kalian akan ngelihat cara orang Lampung berbicara. Mungkin kalau orang Jawa, karena saya dulu pernah tinggal di Jawa, makanya saya ngambil contohnya orang Jawa ya, atau Sunda ya. Kan kalau orang ngomong kan lemah lembut ya, iya kan? Kalau saya datang ke Bandung itu kalau ngomong itu lemah lembut, iya teteh, neng gitu kan. Terus kalau kita ke Jawa Tengah, Jawa Tengah itu lemah lembut lah menurut saya, pasti bahasanya tuh ada bahasa Jawa kasar, Jawa halus kan. Kalau kita ngomong ke orang tua aja kita harus pakai bahasa halusnya ya. Nah kalau di Lampung nanti kalian yang biasanya berbahasa halus, nada suaranya tuh lembut, jangan kaget datang ke Lampung kalau suara orang Lampung keras. Logatnya keras, mau itu dialek Api, mau dialeknya itu keras. Nggak ada, tidak seperti orang Sunda yang lemah lembut, nggak seperti orang Jawa yang lemah lembut, tapi cara bicaranya tuh keras. Cuman sebenarnya nggak marah gitu. Jadi kalau kalian nanti kaget kok orang itu seperti orang lagi berantem, lagi bertengkar, lagi berdebat, sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya mereka ngobrol santai aja gitu, bukan yang kayak orang berantem gitu. Ya. Nah, ini yang jawab di chat yang laki-laki kayaknya yang niat untuk ini ya. Untuk ke Lampung. Rumah saya di Lampung, Bu. Siapa ini yang rumahnya di Lampung? Siapa? Mama Rizky, Bu. Di mana Rizky? Di Bandar Lampung, di Kedaton, Bu. Oh, di Kedaton. Dekat UBL ya, Bu? Kayak Vulkam juga, Bu. Di mananya Kedaton? Di belakang Lembah Hijau, Bu. Lembah Hijau? Iya, di Kemiling? belakangnya. Iya, di Kemiling. Kok Kedaton kok gitu? Wah, kalau gitu nanti kalau kamu datang berarti kita ajak teman-teman yang lain ke Lembah Hijau, gimana? Atau kita nyari di rumah kamu aja? Kamu dari universitas mana? Saya dari Universitas Jember, Bu. Oke, nah, jadi gini, kan teman kalian ini yang namanya Muhammad Rizky dari Jember. Jember itu di Jawa Timur ya? Ya kan? Di Jawa Timur. Ya. Karena kamu orang asli Lampung atau hanya tinggal di Lampung? Asli Lampung orang tua, Bu. Lampung tapi, mana? Kalau orang nggak ngerti. Jadi gini, oke. Kamu tapi dari kecil tinggal di Lampung, kuliahnya aja di Jember? Iya, Bu. Mungkin kalau teman-teman sekalian kayak mana ya, nggak paham nih apa maksud Bu Intan, boleh deh Rizky ngasih sedikit gambaran deh tentang daerah kamu sendiri gimana? Ada apa aja deh di Lampung? Kalau menurut kamu kenapa sih kalian itu harus ikut luring ke UBL? Ya, buat teman-teman ya, jangan takut atau ragu ke Lampung gitu, karena orang-orangnya juga baik walaupun omongannya sedikit ngegas. Terus di Lampung itu sendiri ada gajah. Mereka nggak tahu ngegas itu apa, Rizky? Keras. Itu gimana ya? Ngomongnya keras, ngomongnya. Ya, seperti itu. Apalagi yang dari daerah Jawa mungkin udah terbiasa dengan bahasa yang lembut ya. Kalau di sini kalian nanya, ini apa? Itu kalian bisa kaget sendiri kalau kalian nggak biasa dijawabnya. Iya.
Jadi Terus kalau gimana? orang di sini tuh udah biasa, walaupun kita semua dari suku yang bukan suku Lampung udah biasa dengan hal seperti itu. Jadi seperti yang dibilang Bu Intan tadi, kalian nggak perlu kayak bilang, aduh kok orang ini marah sama saya, itu udah biasa di sini dan hal yang wajar. Mungkin kalau kalian nanti kalau misalkan luring ke sini sekitar 3 bulanan ya Bu ya berarti. Iya, sampai Januari Nah, ya. Desember mungkin sampai kalian Desember. ya mungkin kalian terbiasa di sini gitu. Oke, coba Rizky lagi ada tambahan nggak lagi? Kenapa teman-teman ini harus datang ke Lampung? Apa sih yang harus dicobain di Lampung gitu? Ya. Mungkin di Lampung itu ada ini ya Bu, ada Waikambas, ada gajahnya. Itu kalian harus melihat. Gajahnya beda dari yang lain, dari negara-negara Afrika itu beda. Apa bedanya? Ada apa ya? Nggak tahu deh Bu. Jangan grogi. Si Bu mau ngejok tadi, mau bercanda tapi garing kayaknya. Nah, apa pokoknya Lampung itu menarik bagi kalian teman-teman, apalagi yang laki-laki deh, kapan lagi kalian jalan-jalan tapi dikasih uang dan untuk nge-explore kebudayaan Lampung gitu kan. Oke, kapan lagi, apalagi teman kalian salah satunya juga berasalnya dari Lampung, dari daerah Kemiling ya tuh, Lembah Hijau ya. Nah, kalau di Jawa ada Gembira Loka, kalau di Lampung ada Lembah Hijau. Lembah Hijau itu seperti ada kolam renangnya, ada apa lagi ya, ada kebun binatangnya. Nanti bisa deh kita samperin ke sana juga, dan itu dari UBL nggak terlalu jauh, paling setengah jam juga nyampe kan. Itu termasuk dekat di Bandar Lampung. Terus kalau misalnya kalian penasaran dengan Seruit, nah jadi gini, untuk yang kayaknya dari kemarin ada yang nanya, Seruit itu kayak mana sih Bu? Apa sih Bu? Dan termasuk video yang saya share di Spada Dikti kan, Seruit itu ikan dikasih sambal, dikasih itu dibejek-bejek gitu lah ya, di apa sih? Di ini kan. Mungkin saya nggak menampik sih, kalau misal kita yang bukan orang Lampung mungkin makanan apa sih itu kok kayak gitu, udah itu dimakan gitu kan, nggak jijik apa nggak kotor gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada filosofi sendiri tentang Seruit yang, tapi ya kata Pak Samin tadi, saya tidak bisa menjamin keaslian cerita ini gitu ya. Saya hanya tahu dari keluarga-keluarga saya aja, kenapa sih orang Lampung makannya seruit. Dan kebetulan karena saya orang Lampung, saya juga suka dengan seruit. Kan seruit itu tuh sambalnya dikasih duren. Sambalnya dikasih duren, dicampur dengan terong, dicampur dengan timun. Jadi karena zaman dulunya masyarakat Lampung kan banyak masyarakat ekonomi merendah ke bawah ya, ekonomi ke bawah. Jadi di mana untuk makan aja susah. Jadi dalam satu keluarga gimana caranya semua orang bisa dapat makanan yang bergizi. Nah, Lampung ini kaya dengan ikan. Lampung ini kaya dengan ikan, mau ikan laut, ikan sungai. Jadi mensiasatinya adalah ikan tadi, entah itu ikan baung, ikan patin, atau ikan apalagi nila, itu bisa dibuat pindang atau bisa dibuat pepes. Jadi karena mungkin dulu harganya mahal dan anaknya banyak, jadi nggak cukup ini makanannya, dicampurlah dengan sambal dan duren. Jadi si filosofi seruit tadi yang udah dibuat dijadiin satu itu, ya sayang, dijadiin satu itu bisa dimakan oleh seluruh keluarga. Jadi udah dapat ikannya, dapat sayurnya, dapat sambalnya, jadi gizinya terpenuhi. Itu sih yang saya tahu dari filosofi dari seruit. Dan saat makan itu kita harus, kemarin tuh nengah nyampur, kita makannya harus bersama-sama. Kalau makannya sendiri-sendiri itu nggak enak. Kalian kalau misalnya nanti kenalan sama teman PMN, apakah ada orang Lampung? Kalau biasanya sih, kalau orang Lampung nyeruit sendiri, itu nggak enak rasanya, katanya sih gitu. Tapi enaknya saat kita makannya rame-rame. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, apa sih Bu ini maksud dengan seruit sih? Boleh nanti kita explore. Nanti saya ajak juga nyeruit di mana yang enak. Tapi kalau misalnya nggak labu, saya cuma mau sambal, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian cuma mau lihat apa sih yang dimaksud dengan pindang Lampung, pepes patin Lampung. Mungkin kalau di Jawa juga ada kali ya. Cuman kita mengeksplor cara makannya orang Lampung lah.
cara makan Lampung dengan si duren atau dengan si apa namanya apa sih duren yang udah jadi itu tempoyak. Nah, dengan tempoyak. Oke. Jadi kita menunggu kedatangan mereka banget ya Bu ya. Ya, saya tunggu. Kebetulan rumah saya juga di Bandar Lampung. Nanti kita jalan-jalan. Novita juga rumahnya di Bandar Lampung. Jadi kalau memang nggak ada mata kuliah yang di mata kuliah modern Nusantara dan kalian pengen ke sana, ya kita bisa ke sana ya Bu ya. Kita kebetulan nggak di depan UBL sih. UBL dekat dengan Pizza Hut, dekat dengan McD, dekat dengan KFC, dekat dengan Mall Bumi Kedaton. Dekat Domino ya, baru buka juga. Jadi artinya kalau kalian yang hobi makan, yang suka mengeksplor kuliner, mau kuliner daerah, mau kuliner Nusantara, UBL tempatnya strategis. Di belakang UBL ada keripik pisang, pusat sentral keripik pisang. Jadi UBL tempatnya strategis, nyebrang ada McD, di belakang ada sentral keripik pisang gitu. Mau kemana lagi, mau ngelihat seruit, bisa kita belokin lagi. Ada lagi tempat yang nggak jauh, sekitar 15 menitan dari UBL ada tempat pindang. Pokoknya insya Allah kita jamu sebaik mungkin dan setidaknya kalian ngerasain kalau Lampung itu tempat yang nyaman, tempat yang enak, tempat yang oke lah untuk dijadiin tempat liburan, bahkan tempat tinggal juga. Dan kita juga cariin kosan yang tempat tinggal yang dekat situ ya Bu, karena dekat UBL tuh banyak banget makanan-makanan yang bisa dijangkau dengan kantong mahasiswa. Nah buat kalian yang dari Jawa mungkin ada di situ juga banyak makanan-makanan yang mungkin ada di kas daerah kalian, ada seblak, yang dari mana-mana juga bisa di situ. Karena emang dari situ ada. Ya, karena banyak banget makanan karena kan deket kampus, jadi banyak makanan-makanan yang. Jadi kalau kalian lapar, kalian nggak perlu mikir lagi mau makan apa ya, mau makan belinya di mana, karena situ banyak makanan. Nasi Padang pun ada, bakso, soto, banyak banget di situ. Kalian masih bisa ketemu dengan makanan. Kalau yang dari Jawa, kangen dengan masakan Jawa, di Lampung juga banyak kok rumah makan Jawa. Yang dari orang Padang pengen makan masakan Padang, kita ada rumah makan Begadang yang terkenal. Cuman ada di Lampung. Apalagi ya, itu untuk yang kuliner ya. Kalau kalian mau jalan-jalan, tadi di dekat rumah Rizky ada Lembah Hijau. Lembah Hijau tuh besar, ada kolam renang kalau kalian mau berenang. Terus ada apa tadi, kebun binatang ya. Kebun binatang juga bisa dieksplor juga. Mau satu hari di McD ya. Mau satu harian kita eksplor di mana Lembah Hijau boleh. Atau mau mandi di kali, dekat Lembah Hijau ada Wira Garden, kita bisa ke sana juga. Kalau mau ngejauh dikit, tadi yang kata Rizky tadi ada tempat gajah, ada Waikambas, agak jauh nggak di Bandar Lampung, memang agak ke kabupaten, nanti bisa kita datangin insya Allah. Kalau memang waktunya ada. Atau misalnya yang kemarin kan saya share di Kebihnekaan Jurnal Etnografi itu di Tulang Bawang. Nah kalau kalian nanya Tulang Bawang sebenarnya itu daerah saya, kampung saya. Cuman karena saya tinggalnya di Bandar Lampung, jadi sebenarnya ya saya juga nggak terlalu paham. Tapi di situ ada Islamic Center, di tengahnya di Islamic Center itu ada kolam ikan. Jadi Islamic Centernya itu dikelilingin, si masjidnya dikelilingin sama kolam ikan. Ya, ada Uluan Nuhik itu, ada Tuguratul Nago Besanding, dan pertama kali kita masuk ke Tulang Bawang itu ada patung 4 marga. Kalau kalian biasa nonton Naruto, kan kalau Naruto kan ada patung-patung gitu kan ya. Saya juga nggak terlalu tahu sih dengan Naruto, tapi banyak orang yang banyak di Lampung ini yang bilang itu tuh kayak patung Naruto, Konoha. Jadi di situ ada 4 foto. 4 patung, 1 perempuan, 3 laki-laki. Nah, itulah yang turunan-turunannya yang tadi disebut dengan Pak Syahmin tadi. Ada yang dari Lampung, itu semuanya dari Lampung Tulang Bawang, Megopak Tulang Bawang. Itu lambangnya, lambang si Lampung Pepadun tadi. Itu juga bisa kita eksplor kok, bahkan PIC kita juga bisa yang menyarankan untuk datang ke sana. Tapi kalau kalian mau eksplor laut, kita juga punya banyak laut. Ya kita ada laut ada Mutun, ada Tegal Mas. Di situ kalian bisa lihat baby shark ya Bu ya. Ada Pulau Pahawang. Kalau kalian mau berani nyelam, ada Pulau Pahawang. Pulau Pahawang nggak terlalu jauh, paling 1 jam 1,5 jam dari Bandar Lampung bisa nyelam. Jadi kita bisa masuk. Ada ikan Nemonya di situ.
Sebenarnya kalau mau lihat lumba-lumba juga bisa ya, Bu, di Kiluan, cuman lumayan jauh banget. Gitu. Pulau Kiluan itu bisa, kemarin saya ke sana sekitar 2 jam 3 jam lah ke sana. Bisa ke sana apa sore. Kemarin sih saya PP pagi-pagi pulang sore. Kalau misalnya cuaca lagi bagus, lumba-lumbanya bisa kita lihat dengan telanjang mata. Ke tengah laut juga bisa kita lihat. Dan satu lagi, Bu, Krui. Itu Balinya persis di Balinya Lampung, dan itu bagus banget. Mungkin kalian bisa lihat di Google ya, atau di Instagram. Itu Krui bagus banget. Pantai Tanjung Setia itu juga bagus banget. Jadi artinya kalau kalian orangnya suka mengeksplor, kalian orangnya pengen tahu, saya sih yakin kalau orang biasanya ikut acara ini, ikut kegiatan pertukaran mahasiswa ini bukan hanya ilmu yang mau kalian dapat, tapi pengalaman. Kayak misalnya gini, di modul Nusantara ini banyak yang WA saya, Bu, kalau saya belum bisa absen gimana, Bu? Saya nggak bisa ngerjain ini, kayak mana? Takut akan nilai ya. Saya nganggapnya gitu, jadi selalu saya jawab, udah nggak apa-apa, kita masih ada pertemuan yang lain, udah nggak apa-apa, yang penting tanda tangan aja dulu. Saya selalu jawabnya gitu. Saya bukan dosen, baik itu di model Nusantara atau perkuliahan saya bukan tipe dosen yang kalian harus absen tiap hari, kalian harus dapat nilai yang gede. Saya nggak akan mengeksplor kalian yang seperti itu. Apalagi terkhusus di modul Nusantara. Kalau untuk nilai, saya harap kalian nggak usah khawatir karena dosennya adalah saya sendiri. Ya, nggak usah khawatir nanti saya dapat nilai C atau D gitu. Saya hanya butuh kalian tertarik dengan kebudayaan Lampung. Itu aja udah bikin saya seneng. Gitu. Kalian tertarik dengan kebudayaan Lampung, kalian pengen datang ke Lampung. Apa sih tujuan kalian datang ke Lampung? Ya saya pengen explore aja sih, Bu. Jawabannya sesimpel itu tuh udah bikin saya senang, udah bikin saya happy gitu kan. Daripada, Bu, saya tahu kok semua daerah Lampung, misalnya gitu ya. Saya kan udah pelajarin dari Sepada Ibu, saya udah nonton video ini, terus ya udah, saya udah cukup tahu kok gitu. Nah, bagi saya orang yang punya pengalaman, orang yang pengen tahu, itu nilainya bakal lebih besar buat kalian nanti ke depannya. Karena kita kan nggak tahu kalian nanti mau jadi apa. Entah kalian nanti kerja, entah di kementerian, entah di Pak, datang tiba-tiba ke Lampung. Oh, kita masih bisa ketemu nih. Gitu kan, kalian punya teman di Lampung. Saya dari saya sekolah, saya berprinsipnya gitu, jangan sampai memutuskan pertemanan. Saat kalian datang ke luar kota, kalian punya teman di kota itu. Kalaupun kalian nggak ada kenalan nanti di Lampung, setidaknya saya dengan kalian itu masih bisa berhubungan di luar modul Nusantara. Begitu juga dengan Kanovitanya, masih bisa berhubungan. Atau misalnya nanti ada salah satu, misalnya Dinda nanti mau datang ke Lampung, ada kerjaan di Lampung, tapi saya nggak punya tempat tinggal, nggak ada teman, boleh menghubungi saya, boleh menghubungi Kanovitanya, ya kan? Atau misalnya nanti kamu punya teman yang tadi akhirnya satu kosan, kan akhirnya bisa saling tukar informasi di mana ya, daerah ini di mana, ya kan? Itu sih kalau saya sih lebih ke coba kalian eksplor pengalaman kalian nanti saat kalian datang ke Lampung. Oke. Jadi kira-kira kalian berminat nggak nih ke Lampung? Minat, Bu, minat banget. Nah, silakan dilengkapi dokumennya ya. Ya, itu juga kalau misalkan kalian mau lihat mall atau apa, mungkin mall di sini nggak terlalu besar seperti mall-mall di sana ya, Bu ya. Cuman memang kita sih ada mall yang lumayan besar sih. Jadi kalau misalkan emang di luar jam mata kuliah modul Nusantara kalian mau ke mall atau mau kemana, bisa hubungin saya atau Bu Intan, jadi kita bisa anterin. Seperti itu. Nah, kalian mau makan apa, request Bu atau Kak mau makan ini dong, itu kita bisa anterin. Bisa kita explore. Bisa jalan kaki malah ke mall. Beneran aja dari UBL ya. Ini mungkin bisa di-list di grup WA Bu yang mau luring. Boleh kalau kalian mau nge-list siapa-siapa aja sambil nanti disiapin persyaratannya. Jadi nanti misalnya tadi siapa Rizky ada persyaratan ini nih sama Kakak Novitanya, nanti bisa di-checklist persyaratan apa aja yang kurang biar bisa disiapin. Gitu. Jadi kita saling kerjasama aja, siapa yang mau datang, siapa yang mau hanya online. Tapi ingat, tetap izin orang tua. Kami dari pihak UBL tidak akan menerima kalian apabila kalian tidak ada izin orang tua secara tertulis, secara langsung. Ya, jadi
Nanti tetap dibuat surat ya Nov ya? Mungkin tetap buat surat orang tua mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan PMM luring di atas materai. Ya, tahu saya juga ada formatnya ya mungkin ya di akun Merdeka Belajar kalian kan? Ada kan? Ada. Nah, itu ditandatanganin sama orang tua harus tanda tangan asli. Nah, mungkin bisa di list ya. Nanti dimulai dari Rizky mungkin nge-list di situ karena Rizky udah daftar ya kayaknya ya. Saya lihat tadi. Coba aja. Nah, itu harus kayak Rizky ya datang ke Lampung nggak usah nginep di kosan kali ya. Pulang aja ke rumah lebih enak sama orang tua. Tapi nggak dapat uangnya Bu dia. Uang Bu mau bertanya. Ya, siapa yang mau tanya tadi? Kalau untuk BPJS-nya karena belum punya, nyusul itu bisa nggak ya Kak ya? Oh, dibuat Nah. aja. Emang lama ya buat BPJS di sana ya? Masih belum tahu, masih tanya-tanya sama orang tua. Oh, diproses aja dulu sekarang, dibikin sekarang. Kan ya udah saya bilang tadi BPJS-nya nggak harus kelas 1, nggak harus kelas VIP atau apa. Yang penting untuk kalian jaga-jaga di sini kalau kalian sakit aja sebenarnya BPJS itu ya Bu ya. Karena itu syaratnya bukan dari kami, syaratnya dari Dikti. Itu dari Diktinya. Jadi Admin Ridwan mana orangnya? Amin? Iya Bu. Mana kok muka kucing? Koneksi saya sedang buruk Bu. Kamu dari fakultas mana? Dari fakultas mana? Dari universitas mana? Dari Unisnu Jepara. Oh Jepara. Tadi kalau Rizky dari Jember ya? Beda ya jadi ya? Beda Bu. Oh, beda nih. Nih dia mau nginep nih malah di rumah Rizky. Lumayan nih Ki. Dijadiin aja kos-kosan Ki gimana? Saya nyari yang Gratis cewek dong, sebenarnya Bu. Bu. Cari yang cewek Bu. Gak bisa kalau cewek nggak bisa. Nggak saya izinin. Tuh si Amin Ridwan mau nginep aja di rumah Rizky. Kalau diizinin ya silakan aja. Boleh banget tuh katanya kan. Nanti sambil diajarin pakai bahasa Lampung ya Ki ya. Siap Bu. Oke. Siap. Kalau itu teman-teman sekalian kami tunggu, silahkan koordinasi di grup WA Modul Nusantara tidak hanya untuk perkuliahan, boleh diskusi apapun itu. Jadi jangan canggung karena ada saya atau ada Novita di dalamnya. Boleh apapun itu yang boleh kalian tanyakan, entah Rizky tadi mau nanya ke Amin, Dinda mau nanya ke siapa, Indah, terserah. Ya, yang penting apapun itu yang kalian butuhkan boleh di-share ke grup. Daripada takutnya kalian japri ke saya, malah nggak kebaca, malah nggak kebales sama saya. Gitu ya. Oke, Novita. Oke. Bu, saya mau tanya. Oh iya, siapa ya? Untuk surat tugasnya itu dibawa sekalian atau sudah cukup yang diupload sama PT Asal, Bu? Dibawa aja hard copy ya kan maksudnya? Iya, hard copy-nya. Ya nggak apa-apa, dibawa-bawa juga aja daripada untuk ini ya, daripada ada apa-apa kan. Kalau saya sistemnya gini, udah diupload, saya save lagi pakai email atau pakai WA, terus jadi saya punya soft copy, terus hard copy saya bawa lagi. Jadi kalian buat tiga kopian gitu loh maksud saya. Hard copy kalau hilang masih bisa ngeprint kan di soft copy kalau misalnya ada apa-apa virus masih ada hard copy-nya yang bisa di-copy, gitu aja. Iya Bu. Oke. Silakan di list ya, biar saya sama Bintang tahu kira-kira berapa banyak yang mau datang, biar bisa dipersiapkan untuk tempat tinggal kalian. Dan kita juga di sini juga udah mulai mencari ya Bu ya, mencari-cari tempat tinggal untuk mereka yang strategis. Oke. Apa ada pertanyaan lagi terkait luring? Cukup Bu. Sudah cukup Bu. Oke. Kalau cukup kita foto dulu kali Nov untuk pertemuan untuk bisa diupload. Nanti Novita kiriminnya gini. Foto ini untuk kebinekaan berapa, foto ini untuk kebinekaan berapa, langsung dibagi aja. Jadi teman-teman yang lain nanti saat upload tugas laporan bisa masukin foto ini. Gitu ya. Jadi seragam semuanya. Jadi nggak ada kesalahan. Oke ya.
ketutup Nov, di mute. Aduh, berarti ini kita baru sampai kebinekaan 4 kan ya Bu berarti? Kemarin kan keempat. Keempat presentasinya udah saya tutup belum ya? Apa hari ini kan ditutupnya? Yang jurnal Kebinekaan 4. berarti bisa di upload video fotonya. Oh ya Bu. Refleksi kemarin kan udah ada kan fotonya. Bisa diambil dari yang kemarin juga. Oke. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oh, masih ada yang mau join. Ada yang mau join lagi? Udah? Kita lihat dulu siapa yang belum join. Noval mungkin? Noval mana nih? Belum open cam. Noval, Amin, Alfat. Udah? Amin mana Amin? Ada ya. Amin sama Noval belum open cam ya? Kita tinggal Udah nggak? Lanjut aja. Oh, Noval internetnya nggak stabil. Oke. Apa? Oke, kita foto ya. Tunggu. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, udah. Gini. Udah, Bu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Lagi, Bu. Berapa foto? 1, 2, 3. Oke, dapat berapa Nov? Ada 3. Kan yang kena, yang untuk kebinekaan 1 kenali asalku udah ada juga Bu fotonya. Jadi nanti saya kirim. Yang nggak bisa kebinekaan. Yang jurnal etnografi kan bisa ngambil dari yang foto hari ini juga, ya kan? Berarti kalian yang belum isi assignment kan dari jurnal etnografi ya? Iya, Dari jurnal kebinekaan 4 jurnal etnografi kemarin itu inspirasi udah ada refleksi udah ada fotonya ya. Nah hari ini apa sih inspirasi kan ada foto yang tadi dengan narasumber. Jadi 3 ini untuk ke depan aja. Untuk kebinekaan 6 sama 7. Ntar kan kalau 8 kan kita ketemu lagi. Untuk refleksi sama untuk inspirasi bisa kita pakai lagi gitu. Nanti sama Novita di ini aja Nov langsung dinamain aja ini untuk kebinekaan segini, ini untuk kebinekaan ini gitu ya. Oh iya Bu ya. Oke. Udah. Oke, semuanya makasih ya untuk waktunya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di luring, di kalian datang ke sini. Kita sangat menunggu kalian untuk datang ke sini untuk eksplor kebudayaan Lampung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak.